Impact Kids. Adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah, ketemu lagi dengan Kak Merlin dalam Impact Kids hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Engkau menyertai kami dalam istirahat kami sepanjang malam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati, telinga, dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan sepanjang hari ini, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan hari ini. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah The Hole in the Roof. The Hole in the Roof. Nah, adik-adik pernah melihat lubang besar nggak? Nah, biasanya lubang itu, lubang tuh di dalam tanah ya, lubang yang di atas tanah. Nah, tapi di sini kan dikatakan bahwa lubangnya itu di atap. Kira-kira adik-adik sahabat Impact Kids ingat nggak cerita tentang apa? Ya, betul sekali, tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. Adik-adik juga boleh melihat di layar. Yuk kita baca bersama-sama. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi orang lumpuh ini digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, kepada Yesus maksudnya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada ahli-ahli Taurat ini ya. Yesus berkata, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan bahwa kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah, ceritanya tentang orang lumpuh yang disembuhkan adik-adik. Waktu itu Yesus lagi berbicara kepada banyak orang di dalam sebuah rumah. Dan banyak sekali orang yang datang, sampai ke pintu aja itu nggak bisa lewat. Mau masuk saja tuh tidak bisa lewat, saking banyaknya orang. Nah, teman-teman dari orang lumpuh ini mau membawa orang lumpuh ini kepada Yesus supaya disembuhkan. Karena sebelumnya banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Jadi kabar tentang Yesus menyembuhkan orang, menolong orang, mujizat yang dilakukan Yesus itu terdengar sama banyak orang. Dan salah satu teman dari orang lumpuh ini yang mendengarnya, dan mereka mau supaya temannya itu sembuh. Ketika sampai di rumah itu, wah, tidak ada jalan yang bisa dilewati untuk bisa membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Akhirnya mereka berpikir, "Oh, kan bisa tuh atapnya dibuka." Nah, akhirnya mereka membuka atap itu tepat di bawah Yesus berbicara. Nah, akhirnya
orang lumpuh ini disembuhkan sama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa ternyata tempat ternyaman bagi orang yang sakit itu di mana, adik-adik? Bukan di rumah sakit, bukan di rumah, bukan di klinik, bukan di puskesmas, tetapi dari firman Tuhan katakan bahwa tempat ternyaman itu ada bersama dengan Yesus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah sakit atau mungkin adik-adik sahabat Impact Kids yang sedang menyaksikan Impact Kids hari ini sedang sakit, adik-adik harus meminta pertolongan ke siapa? Kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak bisa ketemu sama Tuhan Yesus secara langsung sama seperti orang lumpuh yang di dalam pembacaan kita hari ini ya. Tidak bisa ketemu, tetapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ingat Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Dan kalau kita minta tolong sama Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tetapi ada juga usaha yang harus kita lakukan. Sama seperti teman-teman dari orang lumpuh ini, mereka tidak duduk diam aja, udahlah biar aja nanti Yesus yang datang. Tidak ya, tetapi mereka ada usaha yang dilakukan, yaitu mereka membawa orang lumpuh ini naik ke dalam atap, terus membuat lubang di atas atap itu dan menurunkan orang lumpuh itu kepada Yesus. Nah, sama dengan kita juga adik-adik. Bukan berarti kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus meminta kesembuhan, Tuhan Yesus menolong kita, bukan berarti kita harus diam saja adik-adik. Tetapi kita juga harus melakukan usaha. Misalnya mau minum obat, mau diajak ke dokter sama papa mama, mau makan makanan yang sehat, dan pastinya tentu harus berdoa kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan yang menolong kita, menyembuhkan kita. Nah, adik-adik, yuk mari kita buka Alkitab kita sekali lagi di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-14. Kami bacain ya. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Nih, kita mau diingatkan sama Rasul Paulus, sama seperti jemaat di Tesalonika diingatkan bahwa hey, kalau ada orang di sekitar kamu yang hidupnya tidak benar, kamu bisa nasihati dia. Kalau misalnya adik-adik sahabat Impact Kids ada teman kamu yang mungkin berkelahi atau suka marah-marah, atau kalau lagi ulangan menyontek dan kamu tahu itu salah, kamu bisa kasih tahu, nggak boleh nyontek loh, kamu harus hidup baik. Atau misalnya lagi bertengkar, jangan bertengkar itu tidak baik loh, gitu ya, harus dinasehati. Tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib, lagi ngantri tiba-tiba ada yang nyerobot, bilangin, jangan nyerobot ya, hidup antri. Terus dikatakan lagi, hiburlah mereka yang tawar hati. Kalau lihat teman kamu yang lagi sedih, lagi murung, kamu bisa mendekati dia. Kamu kenapa? Ditanyain, dihibur. Dan juga belalah mereka yang lemah. Kalau ada teman kamu yang dibully, jangan ikutan membuli, tetapi kamu bisa misalnya temenin dia, atau kamu bilangin ke teman-teman yang membuli, membuli itu tidak baik, kita harus berteman gitu. Dan katakan bahwa sabarlah terhadap semua orang. Kita memang tidak bisa membuat semua orang itu suka sama kita. Kita tidak bisa membuat semua orang itu berpikiran yang baik sama kita. Tetapi dikatakan bahwa kita harus bersabar, dan hal yang perlu kita lakukan adalah mendoakan. Oke, jadi adik-adik sama seperti orang lumpuh yang mau datang sama Tuhan Yesus ya, dan walaupun kondisinya tidak baik, tetapi dia punya teman. Dan ingat, adik-adik punya teman di rumah, misalnya ada papa mama, ada kakak, ada adik, mungkin ada yang tinggal sama kakek nenek. Kamu bisa minta tolong mereka supaya menolong kamu untuk berdoa, terutama juga untuk bisa membaca Alkitab setiap hari. Jadi datang sama Tuhan Yesus bukan berarti diam aja adik-adik, tetapi ada usaha yang harus kita lakukan. Oke, jadi tempat yang ternyaman buat orang sakit ada bersama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikian Impact Kids kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Impact Kids hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami sedih, ketika kami sakit, atau kami lagi susah, kami mau datang kepada Tuhan karena kami yakin Tuhan akan menolong kami, Tuhan
Tuhan yang akan memberikan yang terbaik buat kami. Dan ajar kami Tuhan supaya kami boleh terus melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.